Assalamualaikum, Laskar Arif Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit seperti biasanya ada 5 pertanyaan dan konsultasi dari peternak yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Seperti apa? Yang pertama, apakah sapi broyong bisa sembuh secara total atau terulang kembali? Yang kedua, pedet saya umur 10 hari diare, mohon solusinya. Yang ketiga, saya ingin tahu merek vitamin dan mineral yang aman dan bisa diberikan pada sapi. Yang keempat, apakah penyebab gondok pada sapi Bali? Dan yang kelima adalah sapi saya setiap 21 hari sekali sudah birahi, tetapi di IB sampai 7 kali tidak jadi. Mohon solusinya. Siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, masih ditemani secangkir temulawak. Kita bahas satu persatu. Siap. Pertanyaan yang pertama dari Wildan Ardiansyah. Assalamualaikum Pak Dokter, sapi broyong apakah bisa sembuh secara total atau terulang kembali? Mohon solusinya. Sapi broyong ketika sapi itu masih bunting akan terbentuk balon. Balon ini namanya adalah prolapsus vagina atau broyongan vagina. Ini terjadi pada sapi bunting biasanya 4 bulan ke atas, Laskar Ngarit. Oke, bila ini terjadi, yang harus jenengan lakukan adalah jangan panik, porsi makan berikan terbagi. Jadi tetap porsinya tidak dikurangi, Laskar Ngarit, tetapi dibagi. Baik itu porsi makan maupun porsi minum, Laskar Ngarit. Jadi bila jenengan biasa memberikan dalam 2 kali biuk, ya, pagi sak biuk, sore sak biuk, ini jenengan bagi pagi, siang, sore, malam. Jadi porsi yang masuk dalam sehari itu tetap, tetapi derajat kenyangnya itu yang dicegah supaya tidak terlalu kenyang. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, jenengan evaluasi lantai kandang, terlalu miring ke belakang, terlalu licin atau tidak rata sehingga menyebabkan sapi yang bunting ketika mau bangun dia terpleset. Oke, kalau ini terjadi perbaiki. Kalau belum ada dana, solusi yang ketiga bisa diambil. Sapi sering dikeluarkan dengan tali keluhan yang agak panjang supaya sapi bisa beristirahat, bangun tidur, jalan-jalan lebih tenang dengan tidak terpleset. Oke, itu solusinya. Apakah bisa sembuh total? Tergantung derajat kerusakan seberapa parah jebolnya atau robeknya penggantung dari si uterus ini, Laskar Ngarit. Tetapi bila tidak terlalu parah akan bisa sembuh total. Oke. Lalu apakah masih tetap boleh diberikan minum? Tetap masih boleh diberikan minum, Laskar Ngarit. Jadi jangan sampai tidak diberi minum. Pertanyaan yang kedua, Daus R3. Pedet saya umur 10 hari, mencret bos, mohon solusinya. 2 video saya telah membahas tentang apa? Diare pada pedet. Nah, Mas Daus R3, saya akan membahas secara singkat seperti ini. Diare pada sapi, diare pada pedet ini kurang lebih sama. Artinya pedet dan sapi dewasa atau sapi doro atau non pedet, Laskar Ngarit. Penyebab utamanya kita golongkan menjadi 2, non infeksius dan infeksius. Diare karena faktor non infeksius itu stres, kepanasan, perubahan makan, daun hijauan terlalu muda, hijauan di musim hujan, terlalu banyak minum, terlalu banyak comboran, belum waktunya makan comboran atau konsentrat makan comboran. Ini merupakan penyebab dari diare non infeksius. Solusinya, maka jenengan harus mengevaluasi apa penyebabnya dan itu yang harus diatasi. Oke? Bila ternyata rumput muda, rumput basah, rumput dengan kadar air tinggi yang menyebabkan diare, maka rumputnya dilayukan. Oke, itu solusi bila diare disebabkan oleh faktor non infeksius atau faktor non mikroorganisme, Mas Daus ya. Sedangkan diare yang kedua, kelompok yang kedua itu disebabkan oleh diare infeksius
atau diare yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa karena cacing atau parasit, bisa karena bakteri, bisa karena protozoa, bisa karena virus. Laskar ngarit. Bila karena bakteri, biasanya diarenya putih menuju kuning. Dil-dilnya, oke? Bila diare karena cacing, warnanya fesesnya hijau keputihan. Oke? Bila diare karena protozoa, berlendir dan berdarah. Oke? Bila diare karena virus, muancur, seperti itu. Nah, diare itu jarang berdiri sendiri, Laskar Ngarit. Biasanya diare karena cacingan dibiarkan oleh pemilik, akhirnya bakterinya masuk, sehingga diarenya kompleks. Karena cacing bisa, karena bakteri juga bisa. Nah, lalu solusinya seperti apa? Bila diarenya disebabkan oleh faktor non-infeksius, maka evaluasi penyebabnya. Panas, stres, hujan, kadar air tinggi, dan lain-lain, maka itu yang harus dievaluasi. Tetapi begitu penyebabnya adalah infeksius, konkret jenengan segera panggil dokter. Karena apa? Diare jarang berdiri sendiri, mesti barengan ya. Yang kedua, sekarang sudah ngetren atau sekarang masanya resistensi antibiotik. Jadi bakteri ini nggak mati dengan antibiotik, maka perlu dilakukan pengobatan yang tepat. Konkret panggil dokter, bicarakan, didiagnosa yang tepat, diobati yang tepat, dan bila perlu diulang maka harus diulang, Laskar Ngarit, pengobatannya. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga, Ani Susanti. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, merek vitamin dan mineral untuk sapi kan banyak. Apa semua merek itu bagus buat sapi? Yang penting sudah ada izin Deptan atau izin edar, BPM SOH ya. Silakan dibeli. Tentu itu sudah diuji, Mbak Ani Susanti ya. Saran saya, beli dari poultry shop yang memang sudah ada izinnya, karena itu sudah diuji dan sudah aman untuk ternak sapi kita. Kalau saya pakai apa? Saya pakai Premix TMC, pakai Premix San B, pakai Mineral Ultra, pakai Lagantor Kalbe, semuanya bisa diberikan dan digunakan. Oke, B kompleks juga boleh, tapi nyari yang sudah ada izinnya supaya terjamin kualitas, saran pemberian dan resiko-resikonya. Oke. Pertanyaan yang keempat, Ziga Farm. Assalamualaikum dok. Bertanya, apa penyebab gondok pada sapi Bali dan penanganannya bagaimana? Ini bengkaknya sudah sebesar kelapa. Beresiko kematian gak dok? Kalau yang dimaksud gondok itu adalah di sini, maka saya akan membahas beberapa benjolan yang mungkin ada pada sapinya jenengan di leher sampai ke kepala. Oke, Ziga Farm. Yang paling memungkinkan adalah yang pertama, pembengkakan kelenjar tiroid atau yang memang disebut gondok. Maka bila ini solusinya adalah jenengan bisa memberikan garam, memberikan iodium, injeksi iodium untuk segera memulihkan. Oke. Kemungkinan yang kedua adalah jenengan akan ketemu pembesaran dari batal jaw karena cacing hati. Maka yang harus dilakukan adalah memberikan injeksi flukonik atau flukisid bolus. Silakan hubungi dokter. Yang ketiga, bisa terjadi abses. Abses itu luka tusuk. Luka tusuknya tidak kelihatan atau belum kelihatan, tetapi di bawah kulit dia sudah ada infeksi darah nanah. Oke, dan yang keempat adalah pembesaran limfoglandula yang mengindikasikan bahwa di daerah leher ke arah kepala, telinga, rahang, dagu itu ada infeksi. Sama seperti ketika kita jatuh di sini ya, maka di ketiak kita akan ada benjolan. Ketika kita jatuh di dengkul, di lutut, di paha, di betis, maka di selangkangan kita akan ada benjolan. Seperti itu, berarti ada indikasi bakteri. Lalu Ziga Farm bertanya, solusinya bagaimana? Solusinya tergantung benjolan ini disebabkan apa. Bila abses, segera bedah, injeksi long acting, ya. Bila batal jaw atau cacing hati, berikan obat untuk cacing hatinya, perbaiki nutrisi,
evaluasi pakan selalu mutlak. Bila karena ada infeksi atau pembengkakan limfoglandula, maka yang harus jenengan lakukan adalah segera memanggil dokter dan mengatasi infeksinya. Kadang tali keluhan ini juga berpengaruh, Laskar Ngarit. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Kang Suratno, Dok, sapi saya setiap 21 hari selalu birahi. Di IB sampai 7 kali masih birahi. Minta solusinya. Saya sudah sering membahas pertanyaan ini, tapi akan saya jawab ringan ya. Intinya adalah jenengan bisa melihat video saya sebelum saya jelaskan. Video saya tentang siklus birahi, kunci sukses inseminasi buatan, atau setahun manak sepisan. Dengan kata kunci ini jenengan cari di video saya pasti muncul. Di situ sudah kita jelaskan. Atau kalau enggak, baca tentang 4 atau 5 ciri sapi majer. Di situ sudah kita bahas kupas tuntas. Nah, Kang Suratno, sapinya jenengan setiap 21 hari sekali itu birahi. Berarti siklus hormonalnya normal. Oke? Berarti siklus hormonalnya normal. Nah, di IB sampai 7 kali masih birahi terus, berarti tidak bunting. Kenapa sih sapi kita birahi, sapi kita hormonalnya normal, tetapi tidak jadi di IB? Faktor ternak, peternak, inseminator, sperma. Ini yang akan kita bahas. Faktor ternak. Sapinya jenengan sudah birahi, berarti setiap 21 hari birahi, hormonalnya normal. Berarti yang mungkin terjadi adalah sapinya jenengan sakit atau terlalu gemuk. Sakitnya apa? Radang, infeksi pada rahim menyebabkan sperma yang masuk ini berhasil membuahi tetapi gagal hidup atau kematian embrio dini. Ini faktor dari ternak. Oke? Faktor dari peternak adalah jenengan deteksi birahinya tidak pas. Lapor ke petugas tidak pas. Oke? Faktor inseminator adalah bagaimana seorang inseminator harus datang tepat waktu, di waktu yang terbaik, lalu menembaknya juga legi artis sesuai aturan, sungguh-sungguh, sowingnya tepat, dan lain-lain. Oke? Faktor yang terakhir adalah faktor kualitas dari sperma. Jadi sperma harus sehat, motilitasnya di atas 60%, dan harus diberikan pada saat yang tepat. Jadi faktornya banyak, Mas Kang Suratno ya. Faktor ternak, faktor peternak, faktor inseminator, dan faktor straw atau sperma. Yang terakhir adalah faktor rezeki. Silakan dievaluasi, silakan dilihat video-video saya tentang keberhasilan inseminasi buatan. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. 14 menit video ini sudah kita buat. Semoga mampu menjawab, menambah wawasan, edukasi, dan informasi untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video saya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.